One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada yang baru di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran. Pembel perakit SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran menyelenggarakan hajatan Wahana Tanya Jawab Cipto Pajajaran. Selamat menyaksikan. Oke, selamat datang di podcast hajatan Wahana Tanya Jawab Cipto Pajajaran. Always be happy. Oke, perkenalkan saya Ibu Asti, sering dipanggil Ibu Aci. Namun untuk podcast di sini boleh manggil saya Minci. Oke, di sini kita kedatangan tamu spesial yaitu salah satu guru di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran. Silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Minci. Perkenalkan, saya Ibu Firda. Kebetulan di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran Ibu mengajar di kelas 3B. Gimana Bu menjadi guru di kelas 3? Sangat luar biasa ya energi anak-anak itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu bahwa Bu Firda ini punya tugas tambahan di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran sebagai apa Ibu? Kebetulan Ibu juga memiliki tanggung jawab di seksi kurikulum bagian koordinator P5. Seperti itu. Wih, hebat ya. Mungkin sekarang adalah hal yang baru ya, Iya. di beberapa tahun Belakangan ini, gitu betul ya. sekali Bu Aci. Teman-teman, kita akan membahas tentang P5 yang ada di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran. Mungkin selanjutnya kita akan banyak mengetahui program-program P5 di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran ini dari narasumber kita ini, Ibu Firda. Sebelum kita maju ke program P5-nya gitu ya. Mungkin saya teman-teman di sini mungkin ada yang sekilas belum mengetahui atau baru sekilas mengetahui tentang P5 ini gitu Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu P5 gitu ya Bu ya. Baik, P5 ini adalah salah satu wadah untuk pembelajaran ya, selain pembelajaran materi biasa, kurikulum pengetahuan biasa seperti pelajaran-pelajaran yang ada di kelas. P5 ini juga termasuk pembelajaran yang setiap harinya diajarkan kepada anak-anak, tapi bebas sekolah memilih, bisa reguler, bisa juga blok. Nah, untuk P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana terintegrasi seluruh pelajaran ya, baik itu pelajaran yang disampaikan oleh kelas, baik itu yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Jadi di proyek ini tidak hanya wali kelas saja yang mengajar, tapi juga seluruh guru-guru saling bersinergi gitu Ya, menjalankan butuh ya Bu ya program ini gitu. Untuk kesuksesannya tergantung dari kerjasama dari seluruh pihak. Itu P5 seperti itu. Untuk P5 di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran ini sudah berlangsung berapa lama Bu? Untuk P5 ini kebetulan sudah berlangsung 3 tahun ya. Kita sudah mulai melaksanakan itu dari angkatan pertama, sekarang sudah angkatan ketiga gitu ya, pelaksanaan P5 ini. Dan dengan bermacam-macam pembelajaran yang kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak gitu. Alhamdulillah, selain pembelajaran di kelas yang formal, yang pelajaran sehari-hari, mereka juga bahagia gitu jadinya karena ada pelajaran lain yang dilaksanakan berupa proyek gitu. Lalu untuk tema P5 di semester ini itu apa ya Bu ya? Kita sebelumnya biasanya menentukan tema itu di awal tahun pembelajaran. Alhamdulillah setelah kita bersinergi bersama guru-guru di sekolah ini, saling bekerja sama, saling menyusun perencanaan pembelajaran 1 tahun ke depan, kami seluruh guru sepakat untuk menentukan 2 tema dalam 1 tahun. Untuk semester 1 pada tahun pelajaran sekarang yang diangkat itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar hingga gelar karya berupa aksi dan juga produk. Nah, sekarang di semester kedua ini
sesuai dengan perencanaan pada awal tahun, kita mengangkat tema bangun jiwa dan raganya, seperti itu. Dengan dimensi-dimensinya yang sudah dipilih itu yaitu gotong royong dan juga bernalar kritis karena sesuai dari hasil rapor pendidikan. Dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Firda, Ya. ada beberapa program mungkin ya yang udah dicanangkan dan direncanakan oleh sekolah gitu. Kira-kira program apa aja? Nah, untuk semester 2 ini kita terbagi menjadi 3 subtema atau 3 fokus gitu ya. Apa aja itu, Bu? Tema-tema ini disusun bersama rekan-rekan guru semuanya. Yang pertama itu ada gencar. Gencar itu singkatan dari apa sih, Bu? Singkatan dari Gerakan Anti Narkoba Cipto Pajajaran. Yang kedua ada cantik. Nah, kalau cantik itu apa, Bu? Cipto Pajajaran Anti Kekerasan Seksual. Dan yang terakhir ada casing ya, yaitu Cipto Pajajaran Anti Bullying. Hebat. Seperti itu. Oke, Ibu, mungkin dari ketiga program ini selama pembelajaran di semester 2 ini, kira-kira program mana nih yang sudah berjalan? Baik. Kalau untuk program yang sudah berjalan, alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ketiga ya, memasuki minggu ketiga pembelajaran efektif. Program yang dilaksanakan terlebih dahulu yaitu Gencar untuk kelas 1 sampai kelas 6. Gencar itu tadi gerakan Cipto Pajajaran, gerakan Anti Narkoba Cipto Pajajaran. Gitu. Alhamdulillah untuk pembelajaran Gencar ini anak-anak awal-awal kemarin sudah melaksanakan bersama guru-guru masing-masing di tingkat-tingkat kelasnya, melaksanakan sosialisasi dulu, pengenalan tentang narkoba, bahayanya seperti apa gitu. Kebetulan yang sekarang pertemuan yang kedua ini alhamdulillah sekolah bekerja sama gitu ya, luar biasa sekali. Kita juga sempat mengundang narasumber gitu ya dari luar, jadi anak-anak tidak bosan gitu hanya belajar dengan ibu atau bapak gurunya saja, tapi didatangkan dari tim BNN Kota Bandung gitu. Luar biasa sekali. Oke, Bu, untuk program P5 yang Gencar ini kira-kira itu dilaksanakannya apakah serentak dari kelas 1 sampai 6 atau misalnya guru-gurunya diberikan kewenangan melaksanakannya per jenjang, per level atau misalnya per fase gitu, Bu? Ya, baik. Kalau pelaksanaan Gencar ini atau tema-tema yang disebutkan tadi itu pada awal tahun atau awal pembelajaran kemarin kita sudah sepakat untuk melaksanakannya. Yang pertama itu tema Gencar, yang keduanya tema cantik, dan yang ketiganya tema casing. Waktunya itu dikondisikan karena setiap kelas itu berbeda kebutuhannya. Kadang mungkin ada acara-acara yang misalnya tidak serentak gitu semua kelas. Jadi untuk waktu pelaksanaannya mah dikembalikan lagi kepada setiap fase ya. Fase itu ada fase A, B, C untuk kelas 1 sampai 6. Kalau fase A itu 1 dan 2, fase B 3 dan 4, dan fase C 5 dan 6. Nah, untuk kebutuhan waktunya itu dikembalikan lagi kepada kelasnya dan fasenya masing-masing. Mungkin untuk program per minggunya juga seperti apa itu, Bu? Kalau program per minggunya biasanya dilaksanakan berbedakah atau misalnya ada yang berbeda tapi nanti ada satu pertemuan yang disamakan gitu. Untuk pelaksanaannya sendiri itu kembali lagi ke perencanaan awal, karena penyusunan modul project itu kan disusun sesuai fase. Jadi ada fase A, fase B, fase C. Untuk pelaksanaannya sendiri biasanya kita janjian dulu atau bersinergi, berkolaborasi dulu. Ini ada minggu-minggu tertentu yang dilaksanakan berbarengan seperti pada minggu ini, yaitu kegiatan dengan BNN itu dilaksanakannya dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Luar biasa sekali, tapi ini semuanya terwujud pasti
dari kolaborasi antara guru, terus kolaborasi juga dari pihak luar yang sangat luar biasa mendukung gitu sekolah kita untuk melaksanakan program seperti ini, dan juga murid-murid yang antusias belajarnya. Jadi semuanya terwujud atas sinergi dari kebersamaan ini, seperti itu. Untuk program selain Gencar ini kira-kira boleh nih di-spill gitu ya Bu ya. Oke. Program selanjutnya ini seperti apa gitu. Oke, baik. Untuk selain Gencar ini nanti kedepannya ada Cantik ya, Cipto Pajajaran anti kekerasan seksual. Kebetulan kita bekerja sama dengan tim TPPK dari SD 016. Jadi ada tim TPPK-nya juga, nanti kita akan bersinergi untuk pelaksanaan anti kekerasan seksualnya seperti apa. Untuk yang ketiga nanti ada Casing juga, itu Cipto Pajajaran anti bullying ya. Jadi nanti juga itu kita bersinergi, mungkin bisa mendatangkan narasumber-narasumber dari luar juga seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Oke Bu, mungkin teman-teman di sini belum tahu, tadi terlewat ya Bu ya. Oh iya. Untuk program ini kenapa SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran ini mengambil 3 program tadi? Iya. Kenapa mengambil 3 program tadi gitu? Karena Bangun Jiwa dan Raganya ini kan dari Kemdikbud sudah ada panduannya gitu ya. Panduannya itu ada tentang anti narkoba, terus anti bullying, anti kekerasan seksual, dan cara merawat diri atau mempertahankan diri. Kan kalau misalnya kita di luar sana atau anak-anak sedang sekolah atau bermain juga kan perlunya ada pertahanan diri gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa dipilih tema ini atau pembahasannya ini? Karena ini yang benar-benar urgensi, karena ya seperti kita tahu narkoba itu kan kadang anak-anak mungkin ada yang lengah, ada yang ingin menerima dari orang asing karena diiming-imingi apa yang mereka suka gitu ya. Sangat seram sekali gitu, karena kalau tidak dibekali sedini mungkin mereka tidak tahu gitu ya, jadi mereka bisa terjerumus. Nah kalau misalnya kita membekali sedini mungkin, kurang lebih anak-anak juga nanti bisa jaga dirinya seperti itu. Di luar dari pembahasan kita tentang P5 ini, mungkin saya ingin bertanya Bu, mungkin kesan-pesannya seperti apa selama perjalanan ini gitu. Baik. Kesan-pesannya itu sangat luar biasa ya, Ibu sangat kagum pertama dengan kerjasama antar guru, begitu juga kolaborasi orang tua dengan komite sekolah serta pihak-pihak lain yang mendukung, juga anak-anak yang antusias mengikuti pembelajarannya. Karena tentunya 3 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya Bu Asri ya. Mereka juga mungkin ada saatnya antusias, ada saatnya bosan gitu ya, namanya anak-anak. Tapi alhamdulillah dalam pelaksanaannya itu anak-anak sangat-sangat antusias gitu ya. Di tahun pertama waktu itu kita mengangkat tentang kearifan lokal gitu ya, yang sebagai gongnya gitu ya, mainan daerah, memasak, serta budaya-budaya gitu seperti tari-tari dari tradisional Sunda gitu, hasil khas Jawa Barat. Terus kemudian ada juga kita melaksanakan dengan sukses gitu ya, pelaksanaan expo atau gelar karya di luar sekolah, dilaksanakan di Ciwok ya, di mall. Kita melaksanakan itu angklung, acara angklung waktu itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Sebagai guru sendiri saya sih merasa sangat bangga gitu ya atas kerja keras anak-anak gitu. Kemudian sinergi guru-gurunya di sekolah dan menyukseskan seluruh orang tua nih terutama ya. Orang tua juga sangat-sangat mendukung, sangat berpartisipasi dengan baik gitu ya, mau memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan anak gitu. Alhamdulillah, jadi anak-anak juga belajar di sekolah itu, terutama P5 ini sangat terfasilitasi dengan baik gitu. Jadi untuk bekal mereka pembelajaran kedepannya, pengalaman belajarnya sangat-sangat berkesan lah gitu ya. Apa sih yang menjadi kesulitan gitu bagi selama pelaksanaan program P5 ini? Kalau untuk kesulitan sendiri sih untuk sejauh ini ya gitu belum
menemukan kesulitan yang begitu besar gitu, karena sekolah sendiri merencanakan dari awal tuh dengan baik, guru-guru maupun murid juga bekerja sama dan juga orang tua. Jadi semua apa yang direncanakan itu mencapai tujuan pembelajarannya gitu. Baik itu dimensi-dimensi yang kita rencanakan, anak-anak alhamdulillah tercapai hingga nanti keluarnya rapor project ya di akhir semesternya. Jadi kalau tantangan beratnya masih belum terlalu banyak gitu ya, karena alhamdulillah sekolah kami seluruh elemen-elemennya saling bekerja sama dengan baik gitu. Alhamdulillah. Cipto juara. Oke teman-teman, mungkin perbincangan Minci dengan Bu Firda dicukupkan sekian. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Podcast saja tak.